Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi pada matriks. Pada video kali ini kita akan mengenal sifat-sifat operasi aritmatika pada matriks dan juga belajar untuk membuktikan sifat-sifat tersebut dengan menggunakan definisi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, setidaknya ada 9 operasi sifat yang berlaku pada operasi aritmatika matriks jika kita padatkan. Sifat yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah C. Ini teman-teman tahu. Ini ada kekeliruan. A tambah B sama dengan B tambah A. Ini merupakan sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan matriks. Selanjutnya, yang kedua adalah sifat asosiatif penjumlahan. Jadi kita menjumlahkan B tambah C dulu atau ke A tambah B dulu itu sama saja. Asosiatif pada penjumlahan matriks. Kemudian ada sifat asosiatif pada perkalian matriks. Selanjutnya 4 dan 5 itu merupakan sifat distributif. Yang keempat disebut sebagai distributif kiri karena dikali dari kiri. Kemudian yang kelima disebut sebagai sifat distributif kanan, perkalian terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian 6, 7, 8 dan 9 ini sifat-sifat yang terkait dengan perkalian skalar. Perkalian skalar dengan matriks. Walaupun pada beberapa referensi perkalian dengan skalar ini tidak disebut sebagai operasi, akan tetapi disebut sebagai aksi. Namun juga tetap tidak mempengaruhi sifat-sifat yang berlaku pada operasi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuktikan sifat-sifat ini. Di buku sebenarnya sudah ada contoh di buku rujukan utama ya. Sifat nomor 4 telah dibuktikan sifat distributif. Saya harap teman-teman dapat mengakses materi itu. Sehingga kita mungkin akan mencoba bahas di sini 3 sifat pertama. Sifat yang pertama akan kita coba tunjukkan dengan secara manual. Kemudian sifat yang kedua kita akan coba memperkenalkan pembuktiannya dengan menggunakan indeks. Demikian halnya pada video yang kedua nanti, sifat yang ketiga kita akan coba buktikan dengan menggunakan indeks atau definisi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada pembuktian yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, jadi komutatif pada penjumlahan ya, ini yang akan kita buktikan. Nah, atau ini A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, untuk membuktikan sifat komutatif pada penjumlahan matriks, berarti yang pertama kita harus mengambil 2 matriks sebarang yaitu A dan B yang berordo sama sehingga dia dapat dijumlahkan. Jadi anggaplah A itu ordonya M kali N, maka B juga harus merupakan matriks yang berordo M kali N atau berukuran M kali N. Nah, pada bahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa penjumlahan matriks A tambah B itu dapat dilakukan dengan menjumlahkan setiap entry-entry yang bersesuaian pada matriks tersebut. Sehingga jika matriks A itu berukuran M kali N dan entry-entrynya adalah A11, A12 dan seterusnya hingga A1, ingat ada N kolom. Kemudian ini akan ada sebanyak
M baris, ini AM2, dan seterusnya hingga AMN. Ini sekaligus kami memperkenalkan bagaimana menuliskan matriks dalam entry-entry yang diperumum. Ini adalah matriks A. Kemudian ada matriks B, yang entry-entry-nya adalah B11, B12, dan seterusnya hingga B1N. Kemudian sampai BM1, sampai BM2, dan seterusnya hingga BMN. Nah, kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Untuk menjumlahkannya, maka kita tinggal menjumlahkan setiap entry yang bersesuaian pada matriks tersebut, sehingga kita peroleh matriks baru yang ordonya sama, yaitu M kali N juga, dan entry-entry-nya adalah A11 tambah B11, A12 tambah B12, dan seterusnya hingga A1N tambah B1N. Ini juga ke bawah AM1 tambah BM1, seterusnya AM2 tambah BM2, seterusnya AMN tambah BMN. Nah, artinya A11 tambah B11 ini sekarang bukan lagi merupakan penjumlahan matriks, akan tetapi penjumlahan konstanta. A11 kan entry dari suatu matriks adalah konstanta ya. Dan B11 juga merupakan konstanta. Jadi dia adalah penjumlahan bilangan real biasa. Yang pada penjumlahan bilangan real biasa itu berlaku sifat komutatif. Berarti dengan menggunakan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan real biasa, saya dapat menuliskan ulang hasil dari penjumlahan ini seperti ini. Tambah A12 dan seterusnya, hingga B1N tambah A1N, seterusnya hingga BM1 tambah AM1, BM2 tambah AM2, seterusnya hingga BMN tambah AMN. Nah, ingat kalau kita membuktikan sesuatu itu harus betul-betul setiap langkahnya itu terjamin oleh satu sifat tertentu atau teorema tertentu atau aksioma tertentu. Nah, selanjutnya dari sini, dari bentuk ini, saya dapat menyatakan dengan kembali menggunakan definisi bahwa ini adalah jumlah dari dua matriks. Saya dapat menyatakan ini sebagai jumlah dari dua matriks, yaitu B11, saya persingkat penulisannya, B1 sampai B1N, BM1 hingga BMN, tambah A11 hingga A1N, AM1 hingga AMN. Saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari penjumlahan ini berdasarkan definisi dari penjumlahan. Sementara ini sendiri adalah matriks B, dan matriks yang kedua tadi adalah matriks A. Sehingga terbukti bahwa A tambah B ini akan sama saja hasilnya dengan B tambah A. Ini terbukti. Itu salah satu cara untuk menuliskan bukti dari suatu sifat matriks. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan teknik penulisan lainnya dengan menggunakan definisi atau dengan menggunakan indeks lah istilahnya. Kita akan membuktikan sifat asosiatif pada penjumlahan matriks.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat asosiatif pada penjumlahan matriks. Tapi kita akan menggunakan Kita akan menggunakan indeks atau definisi. Ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan matriks ya. Nah, sekali lagi untuk dapat membuktikan ini, maka kita ambil 3 matriks sebarang yang dapat dijumlahkan. Anggaplah matriksnya adalah matriks A yang berukuran M kali N dengan entry perumahannya adalah AIJ. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Kemudian ada matriks B. Ini adalah BIJ juga. Saya ambil perumahannya BIJ juga karena nanti kita akan menjumlahkan entry yang bersesuaian. Kemudian C juga seperti itu. CIJ M kali N. Ini harus sama karena nanti akan dioperasikan pada entry yang bersesuaian. Nah, selanjutnya kita mengoperasikan A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ingat, kita akan bergerak dari sini menuju ini. Nah, jadi kita belum tahu bahwa ini hasilnya sama dengan yang sebelah kiri tadi. Nah, berarti kita akan menjumlahkan B tambah C duluan ya. Maka ini saya bisa tuliskan seperti ini, AIJ tambah, ini akan saya operasikan duluan, BIJ tambah CIJ. Nah, selanjutnya kita jumlahkan antara matriks B dan matriks C. Berdasarkan definisi penjumlahan, matriks yang dihasilkan adalah penjumlahan dari kedua matriks ini akan menghasilkan suatu matriks baru dengan ordo yang sama dan entry-entry yang bersesuaian itu dijumlahkan. Jadi seperti ini. Ini berdasarkan definisi penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya hasilnya, karena ini masih memiliki ordo yang sama, ini M kali N, ini hasilnya juga ordo M kali N, berarti saya dapat jumlahkan dengan A, sehingga akan menghasilkan matriks baru yang entry perumumannya itu entry-entrynya merupakan penjumlahan dari AIJ dan jumlah antara BIJ dan CIJ. Seperti ini. Nah, ini sama. Ini juga menggunakan definisi penjumlahan matriks. Selanjutnya, perhatikan bahwa AIJ, BIJ, dan CIJ itu ketiganya sudah merupakan bilangan real. Di mana pada bilangan real kita ketahui itu berlaku sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Maka saya bisa tuliskan ini seperti ini, AIJ tambah BIJ tambah CIJ M kali N itu berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan bilangan real. Nah, selanjutnya dengan menggunakan definisi penjumlahan matriks, saya ketahui bahwa ini sebenarnya itu saya bisa tuliskan sebagai hasil dari penjumlahan dua matriks ini. Ini berdasarkan definisi penjumlahan matriks ya. Nah, sedangkan AIJ tambah BIJ sendiri ini tidak lain adalah jumlah dari AIJ tambah BIJ.
matriks A tambah matriks B. Ini CIJ. Itu sama berdasarkan definisi penjumlahan matriks. Sekali lagi dengan penjumlahan matriks kita ketahui kita konversikan kembali pemisalan. Ini adalah matriks A tambah ini adalah matriks B tambah matriks C. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa ini sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan ini. Artinya pada matriks atau pada operasi penjumlahan pada matriks itu berlaku sifat asosiatif. Saya kira sekian untuk video kali ini. Selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas asosiatif pada perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.